Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Suci Kurniawan Dani, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Syekh Wasil Kediri. Pada hari Rabu, 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Muhammadiyah Agung Semuli, kelas 10 dengan materi pergaulan bebas dan zina. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Setelah berdoa, Ibu minta Isna untuk menjadi dirijen. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Alfi, Andini, Putri Aulia, Isnatun, siapa yang tidak hadir? Hari ini masuk semua ya? Sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita melihat video tentang pergaulan bebas dan zina, Ibu punya ice breaking. Kita ice breaking dulu ya? Biar belajarnya lebih semangat. Jadi ice breakingnya itu adalah tepuk siap belajar. Nanti kalau Ibu ucapkan tepuk siap, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sebelum masuk ke materi, Ibu ada video tentang pergaulan bebas dan zina. Jadi ini adalah salah satu contoh video tentang pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah. Kenapa sih kita penting sekali untuk mempelajari tentang pergaulan bebas di mata pelajaran pendidikan agama Islam ini? Kenapa kira-kira? Karena kalau sampai anak-anak sekolah memiliki pergaulan yang bebas, namanya pergaulan bebas itu kan berarti bebas dan tidak terkontrol ya. Kalau sampai anak-anak ini mendekati pergaulan bebas dan zina, maka yang rugi siapa? Diri sendiri. Terus apa kaitannya di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat? Kalau di lingkungan masyarakat tentunya pasti anak-anak yang sudah masuk ke dalam pergaulan bebas dan zina, tentunya di lingkungan masyarakat akan merasa dikucilkan ya, terus merasa terpojok, stres ya. Terus dia merasa bahwa dirinya ini gagal menjadi sosok anak untuk orang tuanya. Ya, yang jelas dia akan malu di lingkungan keluarga, malu di lingkungan masyarakat dan di lingkungan teman-teman. Jadi untuk anak-anakku, anak-anak ibu, sebisa mungkin hindari yang namanya pergaulan bebas dan zina. Ya, paham ya? Oke, ibu ada 3 pertanyaan nih kira-kira.
seputar pergaulan bebas dan zina. Kira-kira siapa yang tahu apa sih pergaulan bebas itu? Oke, Rehan, boleh berdiri. Apa pergaulan bebas? Baik, saya Rehan Gue di sini saya menjawab. Jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial, agama dan hukum yang sering terjadi pada remaja karena melewati batas kewajaran dan aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, jadi pergaulan bebas tadi adalah perbuatan yang menyimpang. Oke, aku punya pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu tentang apa itu zina? Oke, apa itu zina? Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Oke, terima kasih, duduk. Jadi zina itu adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan. Apalagi di seumur kalian ini kan nggak mungkin nikah muda ya nak. Batas usia menikah itu adalah 19 tahun ya. Jadi zina itu banyak, bukan hanya persetubuhan saja, maka juga bisa menimbulkan zina. Seperti itu ya. Terus yang terakhir, siapa yang tahu ayat apa yang menjelaskan tentang zina? Oke, Alivia berdiri. Yang berarti, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi sudah jelas ya di Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 bahwa zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pergaulan bebas itu kan ada banyak ya nak. Apa aja sih pergaulan bebas itu misalnya? Tawuran pergaulan bebas bukan? Terus apa lagi? Minum-minuman. Terus apa lagi? Judi itu pergaulan bebas juga ya. Terus merokok termasuk nggak merokok? Termasuk ya, merokok. Merokok itu termasuk pergaulan bebas. Tetapi pergaulan bebas yang lebih keji dan lebih buruk ya, itu adalah zina. Ya, adalah zina. Karena zina itu sangat merugikan bagi diri sendiri maupun keluarga dan orang lain. Seperti itu. Oke? Selain itu, zina itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, penyakit apa biasanya? Kalau zina itu berhubungan badan, penyakit HIV ya, HIV AIDS ya, bahaya, dan itu penyakit menular. Oke? Di sini ada pergaulan bebas ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi apa sih itu macam-macam zina dan pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh dari pergaulan bebas dan zina. Lihat ya nak, merokok itu termasuk pergaulan bebas, minum minuman keras itu termasuk pergaulan bebas juga. Terus apa lagi? Narkoba ya, di situ terlihat ada obat terlarang ya, narkoba, sabu-sabu, tawuran ya. Biasanya kalau narkoba itu ada yang disuntik ya, ada pil yang diminum. Nah, terus ada juga yang gambar wanita hamil menangis, itu adalah hasil perbuatan zina. Oke. Terus di situ juga ada stop HIV/AIDS. Jadi penyakit HIV ini sangat-sangat menular. Kalau misalnya yang sudah terkena penyakit HIV/AIDS ya, jangankan untuk kita berhubungan badan ya, kita minum bekas biasa jadi bisa menular. Kenapa sih orang bisa kena HIV/AIDS gitu? Karena
walaupun dia belum menikah atau sudah menikah, tapi dia sering berganti-ganti pasangan. Nah, yang menimbulkan HIV/AIDS itu yang berganti-ganti pasangan itu. Ya kan kita nggak tahu virus ya, Nak ya. Virus apa kira-kira habis kesini itu kan semua virus ya. Bisa infeksi saluran kemih, bisa kena HIV/AIDS, dan bahayanya lagi kalau penderita penyakit HIV/AIDS ini berkeliaran di luar sana. Oke? Jadi di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Nanti kalian kerja kelompok, silakan dikerjakan tugas dari Ibu. Boleh menghadap ke sana bergabung. Yang belakang bergabung ya. Nanti yang dua meja ini berhadapan-hadapan. Terus yang sisanya silakan bergabung. Gitu. Ini tugasnya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalau sudah, nanti dipresentasikan ya. Ini tugasnya. Itu ada berapa soal? 5. Ada 5 ya. Jadi dijawab nanti yang sudah boleh presentasi. Kita dahulukan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kalian moderator ya? HIV/AIDS. HIV/AIDS. Iya, ini. Sudah, Bu. Oke, sudah. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita menyaksikan kelompok 1 presentasi ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, kita sering mendengar nih yang namanya zina dan pergaulan bebas. Bahkan zina dan pergaulan bebas itu mungkin ada di sekitar kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Maka dari itu, di sini kita akan menjelaskan tentang pergaulan bebas dan juga zina. Nah, di sini kita ada pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok kita. Yang pertama, sebutkan bahaya pergaulan bebas dan zina dari segi agama. Nah, jawabannya itu ada 2 teman-teman, dosa besar. Zina merupakan dosa besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang mendekati zina, apalagi sampai melakukannya. Yang kedua, menjauhkan dari rahmat Allah. Pelaku zina akan menjauh dari keberkahan dan rahmat Allah kecuali bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Pertanyaan yang kedua, sebutkan bahaya pergaulan bebas dan zina dari segi kesehatan. Jawabannya ada 2 teman-teman, yaitu penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, syfilis, dan lain-lain. Dan yang kedua, kehamilan di luar nikah yang berdampak psikologis dan sosial bagi wanita terutama. Nah, sudah. Mungkin ini saja jawabannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
Jelaskan hukum bagi pelaku perbuatan zina. Oke, jadi hukum dari perbuatan zina itu menurut kita ada dua. Yang pertama, zina bagi yang belum menikah, dicambuk 100 kali. Bayangkan saja, jika teman-teman berzina tapi belum menikah akan dicambuk 100 kali. Hal ini dicantumkan dari surat An-Nur ayat 2. Yang kedua, zina bagi yang sudah menikah atau disebut dengan muzan. Dalam hukum Islam fasik dirajam sampai mati. Lebih dari hukum yang zina yang belum menikah. Bagi zina yang sudah menikah, hukumannya lebih parah dari itu, yaitu hukumannya dirajam sampai mati. Apakah teman-teman bersedia jika melakukan zina ini dirajam sampai mati? Pasti tidak kan? Maka dari itu, mulai sekarang hindari zina dan perbuatan bebas. Sebaik-baiknya kita harus menjaga diri kita karena kehormatan kita ada pada diri kita sendiri. Bagi kelompok lain mungkin ada yang menanggapi dari kelompok kami? Mungkin kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau melengkapi jawaban dari kelompok 1. Oke, Isna. Saya ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina, hukuman terbagi menjadi 2 macam, tergantung pada status atau keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga, zina muhsan, atau belum berkeluarga, ghairul muhsan, maka akan membedakan jenis hukuman yang diberlakukan kepadanya, yaitu yang pertama, hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Yang kedua, hukuman untuk pelaku zina muhsan. 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. 2. Hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Oke, mungkin ada kelompok. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mau berpendapat. Semoga pendapat kalian dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih wow dulu ya. Yuk, boleh taruh. Oke, nanti dipotong ya. Ya, oke. Untuk kelompok 1 yang sudah presentasi, kita kasih wow dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Silakan boleh kembali ke tempat. Oke, jadi tadi kelompok 1 sudah presentasi ya. Betul yang dikatakan oleh kelompok 1 ya, zina itu ada 2 macam ya nak. Ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Yang zina muhsan ini adalah zina yang sudah balik, berakal dan sudah pernah menikah. Ya. Terus yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu berzina yang masih lajang. Kalau lajang itu berarti belum pernah menikah ya, statusnya masih gadis, belum pernah menikah. Dan hukumannya adalah didera. Didera itu apa didera? Dicambuk. Sebanyak berapa kali tadi? 100. Sebanyak 100 kali. Dan pelakunya itu diasingkan di tempat yang jauh-jauh dari kehidupan mereka. Seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih untuk presentasinya hari ini. Kita ice breaking dulu ya sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Kita ice breaking lagi. Masih semangat nggak? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, kita ice breaking dulu. Masih berhenti di kamu. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita ice breaking.
Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Oke, silakan duduk kembali. Gimana? Capek nggak? Seru nggak? Seru ya? Oke, tidak terasa pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak. Kita sudah melakukan pembelajaran. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Supaya anak-anak ini kedepannya lebih bisa menjaga diri dari pergaulan dan perbuatan yang tidak baik ya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu ada tugas ya. Tugasnya silahkan kalian menghafal Quran surat Al-Isra ayat 32 yang dihafal beserta artinya. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan tagih hafalannya. Siap ya? Siap. Oke. Sebelum pulang, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.